X plus 5 kurang dari 12. Yang B, dalam kurung X dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung, X plus 3, tutup kurung, pangkat 2, buka kurung, X plus 4, tutup kurung, kurang dari sama dengan 0. Yang C, 2X kuadrat dikurangi 3X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Yang D, akar dari 10 min 2X lebih dari X plus 5. Terus nanti yang baca ini bertanya ke temannya, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang berkomentar, ya. Kemudian masuk ke slide 2 dulu. Kalau ada yang bertanya atau berkomentar, nanti akan saya jawab, ya. Baik, Bapak. Dari sini, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Slide 2 ditampilkan, bukan slide 3. Kalau tidak ada, berarti kamu tunjuk teman berikutnya. Tapi operatornya tetap kamu, ya, yang slide. Baik, Bapak. Selanjutnya, untuk slide ketiga, sebelumnya saya tawarkan apa dari teman-teman ada yang ingin mengajukan diri? Langsung tunjuk aja, langsung tunjuk. Baik, Pak. Selanjutnya bisa dari Kanesha. Ya, sebelumnya suara saya terdengar. Ya, Oh ya, oke. Interval atau selang adalah nyatakan suatu himpunan penyelesaian yang merupakan himpunan bilangan real yang memenuhi A, X lebih dari 4, itu apa namanya, selangnya panah ke kanan karena positif, terus yang G, X kurang dari sama dengan min 2, panah ke kiri karena negatif, C, 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, itu selangnya antara 2 sampai 5, yang D, X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari 4. Panahnya yang X kurang dari min 1 itu ke kiri karena negatif, dan yang X lebih dari 4 ke kanan karena positif. Dan yang bulat-bulatnya tidak dihitamkan, yang tidak dihitamkan itu tidak sama dengan begitu. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Baik, mungkin Ya, bagus. Bagus ya. Jadi selain dibaca, kalian bisa juga memberikan keterangan seperti tadi atau menjelaskan, terserah ya. Jadi opsi minimalnya ini membaca. Kalau ini dijelaskan juga tidak apa-apa ya. Lanjut. saya akan menunjuk sebentar. Kalau ada pertanyaan, temennya bisa raise. Oh, tapi di sini nggak keluar ya raise hand-nya. Ya, pokoknya kalau ada yang bertanya bisa langsung langsung bersuara di Zoom. Nanti Ya, apakah yang menjawab juga kalian boleh atau saya juga boleh ya. sebelum saya menunjuk, apakah ada yang bertanya? Bisa raise hand atau langsung bersuara? Oh iya, enaknya langsung bersuara ya. Raise hand kan ngelihat di sini. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Iya. Untuk fungsi garis yang ditandai dengan ada yang di arsir sama enggak, itu apa Pak fungsinya? Oh, jadi begini, notasi himpunan itu kan ya yang diperkenalkan itu ada notasi himpunan yang diapit dalam kurawal itu ya, kurung kurawal itu, atau menggunakan notasi selang. Tapi di sini nggak disebutkan. Nah, di sini notasi grafis seperti ini. Notasi grafis, kalau notasi grafis ini
untuk himpunan satu dimensi ya, digambarkan dalam garis real seperti ini. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Ya seperti ini, X lebih besar dari 4. Nah, jadi yang diarsir adalah ya anggota-anggota himpunannya. Kemudian untuk X kurang dari atau sampai dengan min 2 ya, ke arah kiri begini ya. Jadi yang diarsir ini yang menunjukkan himpunannya. Kalau seperti ini, dari X itu dari 2 sampai 5, 2 kurang dari atau sama dengan E kurang dari atau sama dengan 5, seperti ini diarsir seperti ini. Jadi ini notasi grafis ya. Saya kadang menyebut notasi garis ya. Karena digambarkan dalam garis real. Garis ini dinamakan garis real karena garis ini merepresentasikan dari himpunan bilangan real itu sendiri kan. Kemudian untuk yang ini X kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, atau perhatikan kalau ada kata penghubung atau di sini. Kalau atau itu diidentikan dengan gabungan ya. Gabungan atau apa? Union. Memang notasi atau istilah ini dipakai bergantian. Di topik ini digunakan atau, kalau di topik ini digunakan union atau gabungan, memang digunakan bergantian, tapi maksudnya sama ya. Atau jadi kalau ada kata atau ini gabungan ya, kalau dan union irisan atau intersection. Misalkan kalau kita gunakan notasi selang, nah, tapi di sini enggak disebutkan ya, notasi selang. Kalau di notasi selang itu menggunakan itu, bukan atau, tapi ini biasanya digunakan, kalau atau dan ini digunakan di notasi himpunan, atau ini union, nah, kalau di notasi selang. Atau X lebih besar dari 4. Nah, seperti ini ke kanan, jadi ini juga anggota-anggota himpunannya. Kalau terbuka di sini enggak diarsir ya, bolong di sini, berarti 4-nya tidak masuk. Insya Allah kalian sudah paham, kalian mendapat di jenjang sebelumnya. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana? Sudah, Pak. Kalau tidak ada, saya serahkan lagi ke ini. Yang membaca tadi siapa? Iya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan menunjuk teman-teman yang lainnya. Sebentar, saya lihat dulu. Rifka Anissa. Ya, Iya, silahkan. Sifat pertidaksamaan. Yang pertama ada tanda pertidaksamaan tidak berubah jika penambahan atau pengurangan suatu bilangan yang sama dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan tersebut. Misalnya, X plus 3 kurang dari 5. X plus 3 di min 3 kurang dari 5 min 3, X kurang dari 2. Nah, jadi di sini tuh maksudnya kalau di kedua ruas ini dikurangi sama bilangan yang sama, tandanya itu tetap nggak berubah. Jadi yang X plus 3 tadi, kalau dikurangi 3, yang
ruas yang 5-nya juga dikurangi 3, tandanya itu tetap seperti itu, tidak berubah. Apakah ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada, ditunggu sebentar saja ya. Tidak ada, langsung kamu tunjuk teman yang lain. Baik, baik kalau nggak ada pertanyaan, selanjutnya saya akan menunjuk Sukma. Baik, terima kasih. Slide-nya. Sifat pertidaksamaan yang kedua yaitu tanda pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan positif dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan tersebut. Misal, 2x lebih dari sama dengan 18. 2x dikali setengah lebih dari sama dengan 18 dikali setengah. X lebih dari sama dengan 9. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Mohon maaf Pak, ingin bertanya jika itu yang 2x lebih dari sama dengan 18 dibagi oleh bilangan negatif itu bisa apa enggak ya Pak? Terima kasih. Oh iya. Yang jadi pertanyaannya bukan cuma untuk saya ya. Jadi bisa dijawab teman yang lain. Nanti kalau ada salah, ada yang perlu dikoreksi akan saya komentari. Bagaimana? Yang lain ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya bisa dibagi dengan bilangan dengan bilangan negatif, tetapi tandanya menjadi berubah. Misalnya dari kurang dari menjadi lebih dari. Ya. Ada lagi? Jadi benar ya, untuk pertidaksamaan bisa dikali atau dibagi dengan bilangan bukan 0. Kalau dibagi atau dikali dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Sedangkan jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Mungkin Tadi ada yang bersuara? dikasih contoh satu gitu, Pak. Ini, seperti ini. 2x, atau gini aja, 2 kurang dari 3, begitu ya? 2 kurang dari 3. Ini kalimat yang benar kan? 2 kurang dari 3, ini pertidaksamaan, saya kali dengan bilangan positif misalkan 10. 20 kurang dari 30. Jadi ini masih menghasilkan kalimat matematika yang benar. Sedangkan 2 kurang dari 3, saya kali dengan bilangan negatif, misalkan min 10.
Sini min 20 kurang dari min 30. Nah, ini kalimat yang salah. Jadi harus tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Jadi untuk sifat perkalian dengan pembagian seperti itu. Di sini saya masih menggunakan pertidaksamaan yang bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Kalau seperti ini, 2x lebih besar atau sama dengan 18, ini kan nilai kebenarannya masih belum bisa kita tentukan. Jadi untuk seperti ini, di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bahwa untuk pertidaksamaan yang seperti ini, kalimat yang seperti ini, yang tidak atau belum memiliki nilai kebenaran, dia kalimat yang terbuka ya. Kalimat terbuka. Jadi tergantung dari nilai X yang akan kita ganti nanti. 2 kali X lebih besar atau sama dengan 18. Misalkan X-nya saya ganti dengan 0. 0 lebih besar atau sama dengan 18, ini bukan kalimat matematika yang benar. Berarti X sama dengan 0 ini bukan solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, misalkan lagi saya ganti dengan 10. 2 kali 10 lebih besar atau sama dengan 18. Nah, jadi 20 lebih besar atau sama dengan 18. Ini kalimat yang benar. Jadi X sama dengan 10 ini merupakan solusi dari pertidaksamaan ini. Tapi yang kita sebutkan masih beberapa solusi, ya. Beberapa penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, bagaimana kita ingin memperoleh solusi atau himpunan penyelesaian semua, ya. Jadi kalau saya katakan tentukan solusi dari pertidaksamaan ini. Jadi yang saya maksud adalah subset terbesar dari semesta pembicaraan yang kita kaji. Semesta pembicaraan yang kita kaji ini masih sistem bilangan real. Ya. Jadi subset terbesar atau himpunan terbesar dari solusi. Jadi kalau saya katakan subset, ya berarti subset dari semesta pembicaraan yang kita ambil, yaitu sistem bilangan real. Jadi subset dari bilangan real, himpunan bilangan real. Jadi bukan cuma 10 saja yang saya tanyakan. Kalau saya tanyakan solusi, gitu ya. Jadi semua kemungkinan yang bisa menjadi solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, untuk memperoleh solusi tersebut, biasanya kita lakukan operasi-operasi seperti ini, sifat yang kedua ini, atau sifat yang pertama tadi. Kalau tadi kedua ruas ditambah dengan suatu bilangan real. Kalau sekarang pertidaksamaan dikalikan atau dibagi. Kalau kali atau bagi saya anggap sama saja ya. Kalau pembagian kan inverse dari perkalian kan. Seperti tadi untuk sifat pertama saya agak menyebutkan pengurangan, karena pengurangan itu ya bisa kita nyatakan dalam penjumlahan ya. Penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi untuk sifat yang kedua ini kita kalikan dengan suatu bilangan real tidak nol. Jadi untuk memperoleh penyelesaian atau semua elemen yang mungkin dari himpunan bilangan real yang menjadi solusi dari pertidaksamaan ini, kita terapkan dua operasi yang sudah kita bahas, sedemikian hingga kita akan memperoleh bentuk pertidaksamaan yang paling sederhana. Di situ kita peroleh X lebih besar atau sama dengan 9 kan. Nah,
Jadi untuk yang pertama ini 2X lebih besar atau sama dengan 18, kita kenakan operasi apa? Kedua ruas kita kalikan dengan setengah. Nah, sehingga diperoleh X lebih besar atau sama dengan 9. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua ini yaitu X lebih besar atau sama dengan 9, ini ekuivalen dengan pertidaksamaan yang pertama. Karena ya himpunan penyelesaiannya juga sama ya. Nah, jadi untuk yang kedua ini X lebih besar atau sama dengan 9, ini sudah sangat jelas bahwa X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah ya, 9 dan seterusnya. Ya. Saya kembalikan ke yang berbicara tadi. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ini saya menunjuk teman yang lain kah, Bapak? Iya, silahkan. Mungkin Indah Dwi Utami. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Iya. Iya. Sifat pertidaksamaan yang ketiga. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan negatif dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan tersebut. Contoh, min 4x kurang dari 12. Lalu keduanya dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu min 1/4 akan menjadi x lebih dari min 3. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan saya, koneksi internetnya kayaknya agak terganggu ya. Atau di saya aja? Iya, Pak. Di saya juga putus-putus. Saya juga, Pak. Iya, ya. Dilanjut. Ini tidak usah. Langsung slide berikutnya. Nah, ya. Ditunjuk temannya. Iya, Pak. Ada 3. Halo? Ya. Ditunjuk Saya siapa? ulangi, Pak, ya. Atau gimana? Ini diketik di kolom chat aja ya, kurang jelas. Saya Atau PJ-nya ditunjuk itu temennya. Saya, Pak. Mau. Silahkan. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. Contoh, tentukan HP dari pertidaksamaan berikut ini. A, 2x min 5 kurang dari 13. 3x plus 2 lebih dari sama dengan 5x min 22. Yang C, 3 kurang dari x plus 4 kurang dari 7. D, 3x plus 1 kurang dari sama dengan 2x min 6 kurang dari sama dengan x min 5. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjut. Izin bertanya, Bapak. Oh iya, silakan. Untuk cara yang gede itu gimana ya, yang nomor D? Apa Jadi dulu yang dikerjakan? Ini pertidaksamaan ganda ya.
Jadi untuk yang C ini juga pertidaksamaan ganda, tapi mudah kita ini ya, kita intuisi, kita bayangkan bagaimana menyelesaikannya. Jadi untuk yang C ini kan semua ruas, jadi saya bilang dengan semua ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan, ini kita tambah dengan min 4. Jadi akan diperoleh apa? Min 1 kurang dari E kurang dari 3. Jadi jelas langsung kita peroleh pertidaksamaannya ya. Kalau pertidaksamaan yang D ini kita kembalikan ke ini. Coba di stop share ya. Saya ingin share screen. Nah, minta tolong di stop share. Halo, PJ-nya ini siapa? Yang share screen siapa? Sampun, Bapak. Hah? Di share di stop share. Oh, sudah stop share. Ya. Di layar belum. Ini siapa yang share screen tadi? Saya, Pak, Elisa. Tolong di stop share. Sudah, Bapak. Di layar saya sudah tidak ada. Oh, Di layar saya tapi masih. iya, di layar saya Di masih. layar saya juga masih ada. Elisa Alfia. Sama Pak, di layar saya juga masih ada. You are viewing. Di paling atas itu, di atas kan ada tulisan stop share. Oh, saya stop share dari sini. Di mana? Tolong di stop share ini. Saya Apakah belum. masih ada, Bapak? Soalnya di saya sudah tidak ada. Iya, di saya masih ada. Yang lain gimana? Masih ada? Masih, Masih ada, Pak. Masih ada. Masih ada, Bapak. Belum stop share ya. Siapa? PJ-nya siapa? Yang share screen siapa ini? Belum stop share. Coba diperiksa lagi. Sudah, Bapak. Di saya tidak ada. Mungkin teman-teman lain bisa ada yang ini claim host, kemudian punya saya di stop share dari host. Atau gini aja, kamu coba keluar dari Zoom, terus join lagi. Oh, baik, Bapak. Nah. Elisa masih ada ini ya? Padahal Elisa, halo? Yang lain gimana? Masih ada. Masih ada, masih, Pak. Share screen-nya. Elisanya juga masih ada ini. Saya coba share. Coba kamu share screen. Ini Ini sudah, bisa. Pak. Oke. Ya, ini yang menjadi host siapa ya? Ada yang nanti tolong ditanyakan ya, bagaimana cara klaim host. Karena kalau seperti ini ada permasalahan yang seperti ini kan agak memakan waktu juga. Bisa, Pak. Bisa Bapak lakukan claim host. Gimana caranya? Di partisipan, terus? Ini ada partisipan, terus ada tulisan claim host. Tapi harus bikin kode dulu gitu, Pak. Di Bapak ada nggak? Nggak ada. Ini ya, coba saya share screen. Partisipan di sini ya? Nggak ada. Ya ada apa-apa. Ya. Baik, untuk tadi mana ini?
Siapa tadi PJ-nya? Sudah masuk lagi atau enggak? Iya, Bapak. Oh, sudah. Sudah masuk? Yang tadi yang saya suruh keluar? Sudah, Pak. Eh, yang tadi namanya siapa? Halo? Saya, Bapak. Hah? PJ. Iya, PJ-nya siapa? Elisa. Elisa. Mana Elisa? Oh, ini. Sorry. Enggak, khawatirnya saya suruh keluar terus nggak bisa masuk lagi. Ya, kan kasihan. Baik, untuk pertidaksamaan yang ganda. Kalau mana ini? Tiga kurang dari X plus 4 kurang dari 7. Oh, sorry, yang D ya. Kalian bertanya yang D. Kalau seperti ini berarti bisa langsung kita gunakan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Misalkan, jadi tujuannya supaya ruas tengah ini kita dapatkan dalam variabel yang ingin kita cari penyelesaiannya. Jadi tanda-tandanya ruas kiri dan ruas kanannya ini berupa konstan. Kemudian ruas tengahnya ada mengandung variabel yang ingin kita selesaikan. Semua ruas kita kurangi dengan 4. Sehingga diperoleh X, seperti ini ya. X plus 4 min 4 kurang dari 7 min 4. Min 1 kurang dari X kurang dari 3. Jadi ini himpunan penyelesaiannya, atau kalian tulis yang lebih lebih baku ya, nggak apa-apa. Himpunan penyelesaian sama dengan X sedemikian hingga min 1 kurang dari X kurang dari 3. Seperti ini boleh ya. Di sini berarti kalau tidak disebutkan X itu himpunan apa, berarti X itu himpunan bilangan real. Atau kalian tulis lengkap juga boleh. X elemen himpunan bilangan real. Nah, R cantik seperti ini ya. Bagaimana kalau yang D? Jadi ya kita kembalikan ke definisi ya. 3X plus 1 kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 2X min 6 kurang dari atau sama dengan X min 5. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertidaksamaan ganda ini artinya seperti ini. Jadi misalkan saya punya kalimat seperti ini. Min 1 kurang dari X kurang dari 3. Jadi ini artinya apa? Bisa kita dekomposisi atau kita pecah menjadi 2 pertidaksamaan ya. Jadi artinya apa? Min 1, jadi min 1 kurang dari X, dan di sini kalian ingat ya. Ini penghubungnya dan bukan atau.
tapi dan. Kalau dan itu iya, intersection, irisan ya. Jadi nanti kedua kalimat yang sudah saya bentuk, saya dekomposisi ini dicari irisannya. Misalkan ini -1 kurang dari X. Jadi X ini lebih besar dari -1. Untuk yang lebih dari -1 ya -1 terus ke kanan ya, ke tak hingga. Kemudian kalimat yang kedua, X kurang dari 3. Jadi dari 3 ke kiri gitu. Nah, jadi 3 ke kiri ke minta hingga. Nah, perhatikan kalau kita gabungkan ya akan membentuk himpunan bilangan real. Ya. Tapi kalau kita iriskan, maka akan kita peroleh seperti ini. X itu di antara -1 sampai 3. Jadi untuk yang seperti ini, kita selesaikan dua penyelesaian tersebut, dua kalimat tersebut, dua pertidaksamaan tersebut, kemudian solusinya kita iriskan. Jadi seperti ini. Ini ya, 3X ditambah 1 insert tabel X plus 1 kurang dari atau sama dengan 2X min 6. Jadi menyelesaikan pertidaksamaan ini insya Allah kalian paham ya, menggunakan tiga sifat yang sudah kita bahas, atau jadi bisa dianalogikan pindah kiri, pindah kanan, ke bawah, ke atas, begitu ya. Suka-suka kalian. Jadi seperti ini. 3X min 2X. Jadi sepertinya pindah ruas ya, tapi sesuai dengan sifat yang sudah kita bahas, sebenarnya bukan pindah ruas, tapi kedua ruas dikenai operasi. Jadi 2X seperti pindah ke ruas kiri, tapi sebenarnya kedua ruas kita kurangi dengan 2X. Kemudian 1 ini pindah ruas ke ruas kanan, tapi sebenarnya kedua ruas kita kurangi dengan 1. Sehingga diperoleh X kurang dari min 7. Atau dan ya, jangan lupa dan. Kemudian pertidaksamaan berikutnya 2X min 6 kurang dari atau sama dengan X min 5. Diselesaikan, biasanya variabelnya dibawa ke ruas kiri semua. Min 5 ditambah 6. X kurang dari atau sama dengan 1. Ingat, dan kita sudah dapatkan dua solusi dari pertidaksamaan yang ini kita pecah ya. Ini X kurang dari min 7. Bisa kalian buat garis bilangan di sini ya.
Maaf, itu bukannya X kurang dari sama dengan min 7. Hah? X Maksudnya? kurang dari sama dengan min 7. Iya, Bapak. Oh iya. Bagus, bagus. Ini ya. Kurang dari sama dengan min 7. Digabung, intersection, bukan digabung ya. Diiris dengan X kurang dari atau sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Silahkan. Min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ya, bagus. X sedemikian hingga min 7 kurang dari atau sama dengan, mana ini? Kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1 ya. Seperti ini boleh ditulis lengkap juga boleh. X elemen himpunan bilangan real. Kalau lengkap X elemen bilang real atau gimana? Gimana? Kalau ada X elemen bilang real atau gimana? Kurang jelas. Ada yang jelas? Putus-putus suaranya Terus Sasha. diketik aja, diketik. Suara saya. Kenapa? Kalau misalnya di kelasnya Bapak pakai X elemen bilang real atau gimana? Siapa tahu mungkin Bapak kurangi nilainya. Tidak saya kurang. Soalnya kemarin kan saya kerjain itu, ini kurang sempurna gitu. Oh, di mana? Yang pas kelas. Pas kelasnya? Kelasnya Bapak. Iya. Kamu? Itu bukan yang soal di hebat sih, Pak. Kamu angkatan berapa? Angkatan 21, Pak. Terus kok bisa dibilang di dikurangi nilainya? Bapak yang bilang sendiri. Oh, saya yang bilang ya. Yang di grup, ya. Yang di grup itu loh, Pak. Yang di grup itu. Jawabannya. Coba mana? Oh, di grup WA itu ya? Oh iya. Terus Bapak bilang kan kurang ini syarat. Oh, beda itu. Gitu, beda ya. Itu kan kalau kalau seperti ini kan sama gitu kasusnya. Beda. Kalau yang kamu kerjakan ini kan seperti ini. Kalau seperti ini kan dari persamaan kamu bentuk persamaan yang lain sehingga dapat solusinya seperti ini. X sama dengan, oh ini pertidaksamaan ya? Menyelesaikan apa ya? Oh, persamaan pecahan. Iya, karena ini kasusnya beda kan, bukan seperti tadi. Di sini kalian harus dicek ini syaratnya. X tidak sama dengan 3. X tidak sama dengan 2. Jadi kamu ditulis seperti ini. Himpunan penyelesaiannya bisa ditulis himpunan HP sama dengan X sedemikian. HP sama dengan apa? Kurung kurawal 11/4. Nah, di sini maksud saya kan kamu harus menyertakan syaratnya, ya. Jadi kalau tidak dicek syaratnya, ya dikurangi nilainya. Beda dengan kasus ini. Ini kan kasus penulisan, bukan kasus langkah-langkah penyelesaian. Paham? Kalau tadi kamu ini
kurang langkah-langkah penyelesaian. Kalau ini cuma masalah penulisan. Kalau tidak saya sebutkan seperti ini, kan berarti ya itu apa? Itu ya sesuai dengan konteks pembicaraan kita. Konteks pembicaraan kita masih di sistem sistem bilangan real ya. Iya. Bagus. Berarti nggak ya Pak? Berarti nggak dipermasalahkan ya Pak? Iya, nggak masalah. Pak. Yang jadi masalah suara Zoom-nya kamu pecah-pecah ya. Ya, dilanjut siapa tak? Maaf, Pak. Ada pertanyaan lagi, jadi menyelesaikan kalau di PowerPoint ini ada sesuatu yang berbeda, misalkan ditambah lagi, bukan cuma membentuk dua pertidaksamaan ini, tapi seperti ini 3 gitu ya. Dan kata hubungnya atau ini berarti kalian gunakan dan ya. Ini dan ini. Coba. 3x plus 1 kurang dari atau? Kok seperti ini? Saya yang salah ya. Kalau dan diiris berarti ini bagaimana? Saya yang salah ini. X kurang dari 7. Dari sama dengan kurang dari sama dengan min 7. Oh iya, saya yang salah. Jadi jadi enaknya memang dibuat garis bilangan seperti tadi. Gimana? Ya kalau kalian buat sendiri ya. Min 7. Di gambar ini bisa, Pak? Hah? Iya, Pak. Di gambar apa? Di oret-oret di Zoom-nya di bisa, annotation. Pak. Saya enggak bisa. Gimana caranya? Izin ya, Pak. Permisi. Oh ya, silakan. Loh, hebat. Tapi kan sulit ya. Gimana? Mencet apa ya? Annotate ini? Iya, annotate, Pak. Coba Bapak coba. Coba. Hebat. Oh gini ya? Oke. Terus dihapus. Oh iya, hebat. Tapi ini kan pengen saya upload nanti catatannya ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang ini, apa ini? Kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, 1. Jadi ini, apa ini? Kalau kita iris, kalian gambar yang seperti ini 7, kemudian 1 seperti ini ya, digambar. Jadi nanti irisannya ya ini. Kalau irisan berarti ya intersection yang memenuhi kedua kondisi. Di ini kurang dari atau sama dengan min 7. Iya, tadi malam saya tidur ini agak malam. Jam 3-an. Nggak tahu kok nggak bisa. Sekalian kan kesehatan masyarakat ini, berarti kalau sulit tidur obatnya gimana? Ada yang tahu? Nah, seperti ini ya. Itu Pak. Kalau saya biasanya kalau sulit tidur itu lebih tak kasih ke angin Pak, biar matanya kering Pak, jadi ngantuk gitu Pak. Bahaya malah. Bukan kesehatan masyarakat ini, kesakitan masyarakat nanti. Ya. Iya Pak. Iya, biasanya dibuat belajar atau
belajar ya belajar Atau biasanya dibuat membaca Pak, biasanya lama-lama ngantuk sendiri. Iya, nanti ngantuk sendiri. Jadi obatnya gampang ya. Ya, lanjut. Jadi seperti ini kalian koreksi sendiri ya. Insya Allah paham. Ini bukan atau tapi dan. Cukup dua saja, yaitu ruas kiri dan ruas tengah dan ruas kanan. Ada pertanyaan? Kok Z ini? Lanjut. Tadi siapa? Biar saya yang jadi host saja ya. Tadi siapa yang membaca? Saya, Kak. Ditunjuk temannya ya. Livia. Silahkan dibaca. Ketidaksamaan linear. A. 2x min 5 lebih kecil dari 13. 2x lebih kecil dari 13 plus 5. X lebih kecil dari 9. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian rupa X lebih kecil dari 9. Sedemikian sehingga, jangan sedemikian rupa. Sehingga X lebih kecil HP X sehingga X lebih kecil dari 9. Begitukah, Pak? Himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 9. Nah, B, lanjut. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lalu untuk yang sehingga di range-nya dari 9 ke kiri dan tidak termasuk angka 9-nya. Lalu untuk yang B, 3x plus 2 lebih besar dari sama dengan 5x min 22. 3x min 5x lebih besar dari min 22 min 2. Min 2x lebih besar dari sama dengan min 24. Lebih besar atau sama dengan? Ya. Bacanya seperti itu. Lebih besar atau sama dengan? Lebih besar. Min 2x lebih besar atau sama dengan min 24. Membacanya gitu ya. Ya, lanjut. X lebih kecil dari sama dengan 12. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih kecil dari sama dengan 12. Lebih kecil atau sama dengan. Jadi itu atau lebih kecil atau sama dengan. Oh, ya Pak. Baik, Pak. X ya, ada pertanyaan. Bagus. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, lanjut. Kamu tunjuk. Benita Gabriela. Silakan. Iya, Pak. Untuk yang C, 3 kurang dari X plus 4 kurang dari 7. 3 min 4 kurang dari X kurang dari 7 min 4. Min 1 kurang dari X kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga min 1 kurang dari X kurang dari 3. Hingga range-nya ada di tengah-tengah antara min 1 dan min 3. Itu, Pak. Makasih. Sama-sama. Ini seperti ini ya. Jadi ini dikoreksi. Ketidaksamaan, lanjut, ditunjuk. Atau saya stop share ini ya. Silakan, ada yang mau share screen. Atau saya lanjutkan saja lah. Ya, waktunya tinggal sedikit. Pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Ada 2 cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan metode garis bilangan dan metode sketsa grafis. Jadi untuk pertidaksamaan kuadrat yang dimaksud adalah ya pertidaksamaan polinomial. Nah, polinomial kan ini ditentukan dengan maksudnya derajatnya ditentukan oleh
pangkat tertinggi ya. Kalau pangkat tertingginya 1 berarti pertidaksamaan linier. Kalau pangkat tertingginya 2 maka disebut dengan ya ini pertidaksamaan kuadrat dan seterusnya. Ini ada 2 cara menyelesaikan. Kemudian metode garis bilangan, tentukan HP dari pertidaksamaan kuadrat berikut ini dengan metode garis bilangan. Yang A ini ruas kirinya sudah difaktorkan, untuk B seperti ini, untuk yang C seperti ini, untuk yang D seperti ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kalian sampaikan di sini ya. Kemudian untuk metode garis bilangan jadi seperti ini. Untuk yang A di sini ruas kirinya sudah dalam bentuk faktornya. Jadi gimana? Ya akar-akar dari faktornya ini letakkan di garis real ya, min3, 1, kemudian dilakukan analisis tanda masing-masing selang. Paham? Jadi cara melakukan analisis tersebut bisa dilakukan dengan ini, diambil titik ini ya, titik yang mewakili masing-masing selang. Memang ada cara yang lebih mudah. Misalkan di sini ada 0, jadi kalau saya masukkan 0, min 1 kali 3 ini kan sama dengan min 3 ya. Jadi saya tulis negatif di sini ya, karena min 1 kali 3 itu negatif. Jadi untuk selang ini sebenarnya untuk yang ruas kiri ini bernilai negatif semua. Kemudian 2 min 1 itu 1, 2 ditambah 3 itu 5. Jadi 5 kali 1 ini 5. Jadi positif. Kemudian untuk yang ruas kiri ini ada min berapa? Min 4 misalkan ya, min 4, min 1 ini min 5, min 5 kali ini min 4 plus 3 ini kan min 1, min 4 kali min 5 kali min 1 sama dengan 4, jadi positif di sini. Jadi untuk semua selang sudah saya ini tentukan tandanya ya, plus min plus. Yang diminta adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang diminta yang positif saja. Yang positif adalah ya selang paling kanan dan selang paling kiri. Selang tengah tidak masuk karena bernilai negatif tadi. Sudah kita cek tandanya tadi. Jadi himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 1. Sebenarnya untuk pertidaksamaan fungsi kuadrat bisa kita ambil pola-polanya ya. Bagaimana kalau kedua? Kalau ini koefisien dari X kuadratnya itu positif, berarti biasanya ya plus min plus. Bagaimana kalau koefisien dari X kuadratnya itu negatif? Nah, biasanya kan min plus min. Tadi nanti himpunan penyelesaiannya tinggal kalian tentukan. Diminta yang positif atau negatif. Jangan lupa kalau ada di sini atau sama dengan ya. Kalau ada atau sama dengan berarti akarnya itu juga masuk seperti ini. 2 dan 3 itu masuk. Sedangkan di sini min 3 dan 1 itu tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya daripada seperti tadi diambil satu persatu. Jadi namanya apa? Uji titik. Kita namakan uji titik seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan polinomial ada langkah-langkah umum biasanya kita rangkum. Polinomial di sini saya berbicara lebih umum yaitu pertidaksamaan polinomial. Pertidaksamaan polinomial berarti pangkatnya bisa lebih dari 1, 2 ya. Jadi langkah yang pertama seperti ini. Nolkan ruas kanan. Jadi suku-sukunya dibawa ke ruas kiri semua. Setelah itu ruas kiri ini kita faktorkan.
Seperti ini kan sudah difaktorkan. Nah, ini tujuannya difaktorkan supaya kita bisa dapatkan akar-akarnya. Maksudnya ruas kiri ini bernilai 0 kapan? Ya, itu yang disebut dengan akar-akar ya. Setelah langkah ini bisa kita lakukan analisis tanda masing-masing selang. Jadi akar-akarnya setelah itu kan diletakkan di garis real ya. Setelah akar-akarnya kita letakkan di garis real seperti ini, langkah berikutnya kan kita lakukan analisis tanda masing-masing selang. Kalau seperti tadi, di sini kan langkah-langkahnya untuk menentukan tanda masing-masing selang ini belum diuraikan secara lebih detail bagaimana langkahnya. Kalau tadi saya gunakan uji titik, tapi sebenarnya ada langkah yang lebih mudah. Coba perhatikan. Selang paling kanan ini kalian memuat apa? Memuat tak hingga. Positif. Ya. Tak hingga kan? Ada suatu bilangan yang sangat besar dan sangat besar. Tak hingga ini kan sebenarnya bukan bilangan, tapi suatu simbol saja. Suatu bilangan yang semakin besar dan semakin besar. Tak hingga ini dikurangi berapa aja ya positif tak hingga ya. Jadi di sini ada positif tak hingga. Tak hingga ini ditambah dengan berapa aja juga tetap positif tak hingga. Jadi diambil selang paling kanan tujuannya seperti itu. Jadi nanti cukup kita selidiki aja ini di sini. Kalau ya di sini positif tak hingga kalau dikali dengan suatu bilangan negatif ya akan menjadi negatif. Positif tak hingga kalau dikalikan dengan suatu bilangan yang negatif, positif juga tetap positif jelas. Jadi di sini cukup kita lihat tandanya ini saja. Ini kan kita tujuannya sebenarnya untuk menyelidiki tanda dari ini. Positif atau negatif sih, kan tujuannya cuma itu aja. Di sini ada positif, jadi plus tak hingga dikurangi 1, ya tetap plus tak hingga. Plus tak hingga ditambah 3, ya tetap plus tak hingga, suatu bilangan positif ya. Jadi suatu bilangan positif dikali dengan suatu bilangan positif, maka tetap positif seperti ini. Kemudian pindah selang. Setelah di sini kita tentukan, oh ini positif. Pindah selang di sini pindahnya loncatnya melalui titik 1 di sini. Kita lihat 1 ini adalah akar dari faktor ini. Faktor ini pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1 itu apa? Pangkatnya gasal. Nah, coba kalian bayangkan, misalkan pertama X-nya bernilai sekian, kemudian melewati akarnya sehingga akan berganti tanda ini. X-1 ini akan berganti tanda. Jadi misalkan semulanya bernilai positif, kemudian melewati 1 ini akan berganti tanda menjadi negatif. Silakan. Jadi dengan adanya pergantian tanda ini, maka tanda pertidaksamaannya juga akan berubah. Jadi yang semula positif, dia akan berubah menjadi, karena pangkatnya gasal, maka dia akan berganti tanda. Jadi semula positif menjadi negatif. Jadi kalian tulis di sini negatif. Karena di sini pangkatnya gasal, ya, ganjil. Beda nanti kasusnya kalau pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, dari perubahan positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif tetap dia. Jadi nanti kalau pangkatnya ini bukan, ini 1 kan akar dari faktor ini ya, X-1. Karena pangkatnya gasal, maka dia berganti tanda. Beda nanti misalkan ini pangkat 2. Kalau pangkat 2 ya ini menjadi tetap positif ya. Kemudian ke selang berikutnya. Ini ya, melewati titik min 3. Min 3 ini adalah akar dari faktor ini, X plus 3. X plus 3, pangkatnya apa? Gasal ya. Ganjil.
Jadi seperti tadi, kalau melewati akar dari faktor yang pangkatnya ganjil, maka dia berganti tanda. Beda nanti misalkan pangkat 4 di sini. Maka dia tetap tandanya karena pangkatnya genap. Jadi dari min menjadi plus. Kemudian setelah dilakukan analisis tanda di sini, analisis tanda dari masing-masing selang, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian yang diminta adalah yang ini, lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar dari 0, yang positif ya. Jadi yang memenuhi adalah selang paling kanan dan selang paling kiri. Beda kalau seperti ini ya. Yang diminta adalah yang kurang dari atau sama dengan 0. Jadi yang negatif atau 0. Jadi yang negatif ya selang tengah ini. Atau 0. Kalau 0 berarti akarnya ya. Jadi ini dimasukin 2 dan 3. Kita ambil contoh yang lebih kompleks ya. Misalkan, jadi untuk menolkan ruas kanan, suku-sukunya saya asumsikan sudah saya pindah ke ruas kiri semua, kemudian saya asumsikan juga sudah difaktorkan. Ya. Misalkan hasil pemfaktorannya seperti ini, X min 4 pangkat 3, kemudian ini misalkan ya, min 2 X kuadrat, kemudian di sini 4 min 3X. Seperti ini. Yang diminta adalah yang misalkan seperti ini, 0. Jadi untuk langkah mengenolkan ruas kanan, kemudian langkah memfaktorkan ruas kiri, ini saya asumsikan sudah kalian kerjakan. Diperoleh bentuk faktor, ruas kirinya seperti ini. Langkah berikutnya bagaimana? Akar-akar dari faktor ini kita letakkan di garis real ya. Ini akarnya, ini 0. Nah, akarnya 0 ya, min 2x kuadrat. Kemudian x min 4 ini akarnya berapa? Ada yang tahu? 4 min 3x ini akarnya berapa? 2. Kok 2? 4/3. 4/3. Ya. 0, jadi saya tulis di sini 0, 4/3, 4. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada selang, di sini ada selang, ini ada selang, ini ada selang. Kita lakukan analisis tanda masing-masing selang menggunakan metode yang sudah saya bahas tadi ya. Kita analisis dari selang paling kanan. Selang paling kanan ini ada positif tak terhingga. Jadi cukup kita lihat tandanya saja ya. Min, yang ini kan X kuadrat koefisiennya min 2 ya. Jadi cukup kita lihat ini aja. Min, min ya, min kali ini positif dikuadratkan. Jadi min kali positif dikuadratkan kan hasilnya positif. Min kali positif negatif ya, jadi negatif untuk kalimat ini hasilnya negatif. Kemudian ini positif pangkat 3, positif kan? Jadi ini hasil. Jadi jadi X min 4 pangkat 3 ini positif ya. Jadi min kali positif kali positif. Untuk sementara hasilnya negatif. Kemudian yang ini.
4 min 3X ini, nah ini perhatikan, X ini koefisiennya min 3. Jadi ini negatif ya. Nah, jadi tadi min kali positif kali negatif. Jadi ini positif. Ya. Paham? Belum, Bapak. Belum. Ya, nggak apa-apa. Jadi cukup diperhatikan ini ya. Saya coret-coret di sini. Min 2 dikali dengan min 2 kali, atau cukup dikali min gini aja ya. Kemudian ini positif ya. Jadi ini kita lakukan analisis tandanya min kali positif dikuadratin ya. Positif dikuadratkan ini. Kemudian dikali dengan ini. X koefisiennya apa? Positif ya, 1 di sini. Posisi 1, jadi ini positif. Positif dipangkatkan 3. Kemudian yang ini, nah, perhatikan. 4 dikurangi 3 dikali dengan suatu bilangan yang sangat besar positif ya. Jadi ini min. Min ya, kali min. Coba ini apa ini? Min dikali dengan positif kuadrat itu positif ya. Nah, min dikali dengan positif dikali dengan positif dikali dengan negatif. Ini saya jelaskan ini supaya kalian memudahkan kalian saja daripada menguji tiap-tiap titik di masing-masing selang. Jadi seperti ini, negatif kali positif kuadrat kali positif angka 3 kali negatif. Karena ini di sini perhatikan ya, min 3X berarti kan negatif kan. Nah, kemudian plus positif dikuadratkan itu positif. Positif dipangkatkan 3 itu positif. Nah, seperti ini. Jadi min kali positif kali ya, negatif, hasilnya kan positif. Kita sudah melakukan analisis selang paling kanan, karena selang paling kanan ini mengandung positif tak terhingga. Nah, setelah selang, sebenarnya bukan cuma selang paling kanan bisa kalian selidiki. Misalkan satu selang saja, yang misalkan yang mengandung 0, begitu, kalian selidiki. Tapi menurut saya paling mudah adalah selang paling kanan, ya. Karena di sini mengandung positif tak terhingga. Jadi cukup dilihat tandanya saja koefisien dari ini variabelnya. Kemudian melewati 4. Di sini 4 adalah akar dari faktor ini. X min 4 pangkat 3. X min 4 pangkat 3. Ini faktor pangkatnya 3 ya, gasal. Nah, karena melewati akar dari faktor yang pangkatnya gasal, maka dia berubah tanda. Ingat. Kalau pangkatnya gasal, dia berganti tanda. Jadi menjadi minus di sini. Kemudian melewati 4/3. Faktor dari akar dari faktor ini, 4 min 3X. Nah, ini kan pangkatnya 1, gasal ya, ganjil. Jadi berubah tanda lagi. Jadi dari min menjadi positif. Kemudian melewati 0. Nah, 0 ini akar dari faktor ini, X kuadrat ini ya. X kuadrat ini, jadi X ini pangkatnya 2, genap. Nah, melewati pangkat genap, berarti tetap tandanya. Nah, seperti ini.
Jadi kita sudah melakukan analisis tanda masing-masing selang, semua selang, garis real. Nah, yang diminta adalah yang positif. Ingat, di sini tidak ada sama dengannya. Lebih besar atau lebih besar dari 0 aja. Jadi untuk akarnya bukan solusi. Nah, biasanya saya buat seperti ini. Kalau bolong, bukan apa ada buletannya di arsir. Jadi seperti ini. Anggap ini garis bilangan. Jadi himpunan penyelesaiannya apa ini? X sedemikian hingga, yang diminta adalah yang positif ya. Ini yang diminta adalah yang positif, lebih besar dari 0. X sedemikian hingga X. Wah, waktunya kurang. Ini berhenti sendiri atau gimana biasanya? Nutup sendiri atau gimana? Bisa. Tidak, Bapak. Enggak, Bang. Hah? Nanti Oh, enggak ya? nanti Tidak, keluarnya Bapak. manual. Iya. Oh ya. Baik, jadi ini yang dimaksud ya. Solusinya kurang dari 0 ya. Nah, di sini kita gunakan atau, jangan lupa atau 0 kurang dari X kurang dari 4/3. Atau X lebih besar dari 4. Nah, tuliskan lengkap aja, X elemen real. Nah, seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas atau belum? Karena waktunya habis, seperti biasa saya kasih tugas ya. Ya kalau belum paham, enggak apa-apa. Jangan banyak-banyak, Pak. Iya, 3 saja. Kemarin kan 3 saja. Jangan. Iya, 3 saja, enggak banyak. Nah, ini. Wah, ini belum ya, belum belajar ini. Iya. Atau ini kalian coba kerjakan satu saja ya. Ini kerjakan yang J. Yang J ya, Pak? Coba dikerjakan. Yang ini kerjakan yang mana ini? Yang ketidaksamaan ganda nggak ada. Ini kalian kerjakan yang M ya, M. Nah, ini yang ini J, yang ini M. Oh, ini sama ini. Yang ini atau saya tulis saja ya. Tugas cari penyelesaian dari. Setelah ini ada kuliah atau tidak? Saya tidak ada, Pak. Oh ya. Sebentar ya. Apa ya?
pertidaksamaan ganda. Ini kalian selesaikan 2x min 4 kurang dari 4x min 5 kurang dari atau sama dengan 4 min x. Yang kedua, x min 4 pangkat 3 kali x min 2 kali 6 min 4 x 6 min x kuadrat. Ini minta lebih besar dari 0. Kemudian pertidaksamaan kuadrat ya. Min 3x kuadrat atau ini aja. Min x kuadrat plus 3x min berapa ini? 10. Lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Ini soalnya ini nanti akan bisa di screenshot dulu, gak apa-apa. Sebentar lagi akan saya upload di aula. Bagi ada yang kuliah, silakan bisa meninggalkan ruangan ya. Deadline-nya kapan, Pak? Seperti biasa minggu depan ya. Sepakat. Baik, Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Bukan kayak itu. Kalau di buku apa, Pak? Di kontrak kuliah. Kalau Bapak 1 minggu ya? Iya, tak apa-apa lah. Itu kan kontrak bisa menyesuaikan. Sepakat. Atau mau 3 hari? Hah? 1 minggu. Enggak, Pak. 1 minggu aja, Pak. Minggu aja, Pak. Soalnya, Pak. Sabtu Minggu kan kalian libur. Saya berdosa kalau nah itu untuk itu. kalau mengambil. Hah? Ada ospek jurusan, Pak. Ada Nggak ospek libur. Ada ospek. Dan lain-lain. Iya, Pak. Sabtu Minggu tetap gak ada libur. Kok pakai ospek, Mbak? Segala ya. Ya, Pak, itu yang bikin. Hah? Saya pembina himpunan loh. Tapi anak-anak kalau mengadakan ospek kok diem-diem gitu. Kalau ada masalah ngomong ke saya, kalau ospek nggak ngomong ke saya. Seandainya mabanya ada yang lapor ke saya, nanti tak tegur ya anak-anak. Kalau ya, fakultas ya, Pak? Hah? Yang mana? Organisasi. Enggak, saya kan prodi matematika, bukan prodi kalian. Iya. Ya, kalian ini apa? Kalian jalani ya. Kalian jalani dengan gembira, harus gembira kalian. Dulu saya waktu S1 juga ospek. Jadi saya tambahkan di sini assignment. Yang ada kuliah bisa meninggalkan ya. Kok ini assignment. Apa ini? File catatan kuliah 17/9/2021. Dari file, maaf ya, mengambil waktunya beberapa menit.
assignment, latihan pertidaksamaan. Sebenarnya untuk pertidaksamaan ini banyak ya. Saya ambil pertidaksamaan polinomial saja, yang paling umum. Nggak akan habis untuk membahas banyak kasus seperti itu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misal masih kurang paham materi, nanti bisa ditanyakan di mana, Pak? Bisa bertanya minggu depan. Saya nggak mau membuka Zoom lagi ya. Baik, Pak. Kalian diskusi sama teman. Kan harus kompak. Kalau tanya di grup gimana, Pak? Di grup, ya yang jawab temannya. Saya kan ada kegiatan. Gimana? Ya. Iya, Pak. Kalian diskusi dengan teman kalian. Nah, diskusi dengan nanya ke kakak kelas juga gak apa-apa. Kalau nanya ke saya ini minggu depan ya. Sepakat? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Minggu depan jam 7 seperti biasa. Jadi waktunya 1 minggu. Baik, semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.